Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang mengisahkan tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, falamma maka ketika balaga sampai ma'ahu bersama Nabi Ibrahim as-sa'ya usaha, ya. Sampai usianya Nabi Ibrahim itu bisa berusaha membantu ayahnya. Ini ada yang mengatakan usia 7 tahun, ada yang mengatakan usia 13 tahun. Qala berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat fil manami di dalam mimpiku, anni sesungguhnya aku adbahuka menyembelihmu, fandur maka pikirkanlah, ya, maza apa taro yang kau lihat, ya, taro yang kau lihat, taro yang kau pikirkan. Sini setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail berusia 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ya, usia yang bisa menemani Nabi Ibrahim alaihissalam bekerja, berusaha melakukan sesuatu, usia remaja ini. Maka kemudian Nabi Ibrahim di saat itu kemudian bilang kepada Nabi Ismail alaihissalam, putranya, sesungguhnya aku, wahai putraku, melihat di dalam mimpiku, sesungguhnya aku itu menyembelihmu. Maka bagaimana pendapat kamu? Ini kita perhatikan dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Mimpi seorang nabi itu pasti benar. Karena mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam itu, dan semua mimpi para nabi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah satu pun berasal dari setan. Itu disebut dengan apa? Dengan mimpi yang benar, as-shadiq, yang benar. Tapi di sini dalam tafsir Munir yang saya baca, Nabi Ibrahim itu masih mengalami tiga sesi pemantapan terhadap mimpi tersebut. Jadi ada di kala pertama kali bermimpi masih ada keraguan, benarkah itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala? Benarkah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam? Ini fil manam. Yang kedua, setelah itu baru kemudian di hari keduanya Nabi Ismail itu didatangi mimpi lagi, merasa yakin bahwa itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian pada hari ketiga itu ada tindakan dari mimpi tersebut, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka hari keraguan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap mimpinya itu disebut dengan tarwiyah, hari tarwiyah, tanggal 8, ya, kemarin. Terus kemudian setelah Nabi Ibrahim itu yakin bahwa itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala dan paham, betul-betul yakin, itu disebut dengan Arafah, mengetahui. Hari ini Arafah. Maka penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan Yaumul Adha, hari penyembelihan, hari berkurban. Jadi ada tiga tahap ini, ya. Ini yang saya baca dari tafsir Munir. Terus bagaimana bentuk mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga kemudian Nabi Ibrahim itu memberikan penafsiran bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Mufassir tidak menjelaskan tentang bentuk mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah itu bentuk suara dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintah, atau sebuah penampakan, ya, sebuah gambaran di situ Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Enggak ada penafsiran detail tentang bentuk mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kemudian beliau itu mengambil kesimpulan bahwa itu perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Oke, sudah ini fil manam. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, masih minta pendapat kepada anaknya yang sudah menginjak remaja itu. Fandur mataro, bagaimana pendapat kamu tentang perintah Allah ini, ya. Di sini artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala masih menggantungkan kepada kesepakatan anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam. Artinya kalau Nabi Ismail alaihissalam itu tidak mau untuk disembelih, tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak akan memaksa.
Maka jadilah kemudian Nabi Ismail itu seperti anaknya Nabi Nuh, yaitu Kan'an, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ia menjadi ya al-fajir, al-asi, al-kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia itu anaknya Nabi. Ya, begini. Tapi apa kemudian jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan ma apa tu'mar, yang telah diperintahkan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nabi Ismail itu jawabannya itu kemudian paten. Artinya paten apa? Betul-betul taslim. Dia memasrahkan untuk disembelih tanpa tahu seperti apa cara penyembelihannya. Seperti apa cara penyembelihannya, di mana, kapan, nggak tahu. Jadi ketika sudah ada informasi dari sang ayah bahwa Allah memerintahkan agar ia disembelih, langsung kemudian Nabi Ismail dengan begitu mantapnya taslim mengatakan, ya abatif al tu'mar, kerjakan perintah Allah itu, wahai ayahku. Jadi tidak ada negosiasi tentang segala hal yang terkait dengan perintah tersebut. Jadi langsung pasrah. Dalam bentuk apapun perintah itu dilaksanakan, dia siap. Nabi Ismail siap. Satajiduni, maka engkau akan mendapatkan, wahai aku, ni akan aku, insya Allah, jika Allah berkehendak, minas sabirin, dari orang-orang yang sabar. Di sini, menurut para mufassir, betapa gembiranya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anaknya, memandang anaknya yang begitu pasrah untuk disembelih sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul merasa puas. Karena kalau kemudian Nabi Ismail alaihissalam itu kemudian menolak, ya nasibnya lah sama dengan orang-orang yang ingkar, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, samalah dengan Kan'an, ya, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sangat mungkin terjadi itu, ya, bisa mungkin terjadi itu. Itu yang pertama, yang memuaskan pandangan dan pikiran perasaan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Yang kedua, maka kemudian kalimat dari kemudian adalah ucapan dari Nabi Ismail alaihissalam. Apa ucapannya? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau ya Allah, engkau ya ayahku akan mendapatkan aku, insyaallah, jika Allah berkehendak, sebagian, ya, termasuk dari orang-orang yang sabar. Jadi masih ada apa ini? Insya Allah, jika Allah berkehendak ini. Ini menunjukkan, kata mufassir, betapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya yang pada waktu itu masih usia remaja. Jadi kalau kita mengambil batas minimal dari mufassir usia 7 tahun, itu sudah usia tamyiz, atau maksimal usia 13 tahun, itu sudah usia remaja, ya, beliau. Ini sudah menunjukkan betapa proses tauhid yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam itu betul-betul sudah menunjukkan tahap kematangan, sehingga kemudian ketika Allah merintahkan agar dirinya itu disembelih ini, meregang nyawa, melepaskan nyawa satu-satunya, betapa mantap ketika dia itu mengatakan if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Setelah itu kalimatnya apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin, jika Allah berkehendak. Ini masih ada kata-kata insya'a, jika Allah berkehendak, maka saya ayahku akan termasuk orang-orang yang sabar. Jadi masih ada kata insya Allah, ya, insya Allah. Nah, ini luar biasa. Ini menunjukkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sukses mendidik putranya sehingga menjadi hamba Allah yang betul-betul paten ketakwanya kepadanya. Oke, demikian.